kita masih semua punya Alkitab ya. Kita buka dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18. Oke, boleh Ian membacakan untuk kita semua. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai yang ayat ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saya baca sekali lagi. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tema kita pada malam hari ini adalah hidup semaunya Tuhan. Jadi kita punya hidup ini adalah harus semaunya Tuhan, harus kehendak Tuhan. Seperti lagu ya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Artinya bahwa hidup kita bukan suka-suka kita, tapi hidup kita ya suka-sukanya Tuhan. Nah, itu tema kita pada malam hari ini. Gimana sih supaya kita mau hidup semaunya Tuhan? Hidup semaunya Tuhan itu artinya bahwa kita hidup dalam kendalinya Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Saya tidak perlu jauh-jauh teman-teman, 3 hal yang perlu kita lakukan adalah di ayat itu tersebut, ayat yang kita baca. Langsung saja, yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Kalau kita mau hidup semaunya, kalau hidup kita, kalau kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa ini maksudnya seperti apa sih? Bukan berarti bersukacita itu artinya senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri, bukan ya. Bukan seperti orang stres atau orang gila, maaf katanya nih. Tapi bersukacitalah senantiasa ini maksudnya ketika kita sudah memberikan hidup kita untuk Kristus, ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan, artinya kita harus siap menerima segala sesuatunya dengan sukacita. Ketika kita punya masalah, mungkin teman-teman, mungkin Aicha, mungkin Ian, punya masalah di sekolah, membuat kalian bad mood nih, apalagi anak muda gampang, bad moodnya tuh gampang kambuh-kambuh nih, kadang-kadang bad mood, kadang-kadang enggak. Tapi ketika kita punya masalah dalam sekolah, konflik sama teman, jangan gara-gara konflik itu mengurangi rasa sukacita kita. Kalau kita mau hidup dalam Tuhan, kalau kita anak Tuhan, kita harus melakukan itu. Artinya bersukacitalah senantiasa. Senantiasa. Kata senantiasa itu berarti setiap saat. Ingat, sukacita yang kita miliki itu bukan dari diri kita sendiri, tapi sukacita yang dari Tuhan. Makanya Tuhan bisa bilang bersukacitalah senantiasa, karena di sini dia memberikan janji bahwa dia akan memberikan sukacita terus-menerus untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Jadi ketika teman-teman mengalami pergumulan yang begitu berat, yang begitu menurut teman-teman rasanya nggak sanggup nih, ingat firman Tuhan bahwa kita harus tetap bersukacita. Jangan nampakin bahwa kita punya masalah. Justru ketika kita punya masalah, kita harus memberikan sukacita kita. Walaupun dalam hati sebenarnya, tahu nggak sih sebenarnya nih, hati saya tuh lagi nggak baik-baik aja. Wah, saya pernah ngalamin sih, secara manusia kita pengen tuh orang tuh tahu gitu loh apa yang kita rasain. Kayak, tahu nggak sih, gue tuh lagi ngerasain ini, lu tahu nggak sih? Tapi sebenarnya yang Tuhan mau tuh bukan seperti itu. Cukup Tuhan dan kita aja yang tahu. Cukup Tuhan dan pribadi kalian yang tahu. Karena ingat satu hal bahwa yang tahu kepribadian kita, yang tahu hati kita ya cuma Tuhan. Atau ada manusia yang mengenal hati teman-teman. Entah teman kah, entah pacar kah, entah partner di mana lah, atau ayang kah. Enggak dong. Pasti yang tahu hati kita ya Tuhan sendiri, bukan manusia. Teman-teman juga nggak tahu hati saya seperti apa. Nah, mungkin teman-teman tahu, saya pun nggak tahu teman-teman hatinya seperti apa. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya ini yang kita lakukan. Bersukacitalah senantiasa. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk tetap bersukacita. Pancarkan rasa sukacita itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Secara tidak langsung, ketika kita bersukacita terus, orang tersebut akan
terberkati, wah ternyata orang ini bisa memancarkan sukacitanya ya, sehingga saya juga ikut gitu loh, bersukacita karena sukacitanya dia. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, tidak lama-lama. Yang kedua, tetaplah berdoa. Ini sangat sulit nih bagi kita untuk melakukan hal ini. Doa. Doa itu dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah permohonan, harapan, pujian kepada Tuhan. Ucapan syukur. Nah, yang mau saya tanya, sudahkah teman-teman setiap hari berdoa? Tidak perlu dijawab. Nah, jawabnya dalam hati diri sendiri aja. Ian senyum-senyum ini kayaknya ada sesuatu ini. Iya. Dalam setiap kehidupan kita, apalagi anak kita sebagai anak Tuhan, yang menjadi nafas kehidupan kita adalah doa. Berdoa. Maupun suka, maupun duka, kita berdoa. Sulit memang ketika kita mengalami masalah. Misalnya kita mengalami masalah di sekolah, misalnya ya nilai kita jelek, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan kita udah belajar nih, serius-serius, tapi kok nilai saya malah jatuh sih, kok down sih, kok nggak sesuai dengan apa yang saya pelajari. Ingat, ketika kita mengalami masalah itu, kita harus tetap berdoa. Tanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan bisa begini? Segala sesuatu yang terjadi itu bukan ada dalam kendali kita, tapi dalam kendali Tuhan. Ketika teman-teman memiliki pergumulan, memiliki harapan, cita-cita, pasti setiap kita punya cita-cita ya. Mungkin ada yang pengen jadi guru, ada yang pengen jadi pilot, ataupun lain sebagainya. Ingat, taruh sukacita itu dalam doa, dalam permohonan. Udah belum kita berdoa sama Tuhan? Sulit memang untuk berdoa ya. Jujur teman-teman, saya juga sebelum masuk sekolah teologi itu, aduh saya doa tuh pas lagi butuhnya aja, lagi ada dalam, ketika saya memiliki masalah aja, saya datang sama Tuhan. Tapi ketika saya bahagia, saya lupa nih, yang dulu ngasih rasa kedamaian itu siapa? Tuhan sendiri. Nah jangan sampai teman-teman seperti itu. Kembali lagi ke tema kita, hidup semaunya Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya ini yang dikehendaki Tuhan. Tuhan pengen kita tetap berdoa. Berdoa itu adalah kita komunikasi dengan Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan. Apapun yang teman-teman rasain, ngomong sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa mengerti kita. Manusia, ya mungkin mengerti, tapi tidak sepenuhnya. Ingat, manusia cuma bisa mendorong kita dari belakang. Tapi yang berjalan bersama kita itu Tuhan. Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Jadi, jangan lupa teman-teman berdoa. Ketika teman-teman juga ada dalam persekutuan, doa. Jangan pernah meninggalkan waktu-waktu doa. Karena ketika teman-teman meninggalkan waktu-waktu doa, ya berarti teman-teman meninggalkan Tuhan. Secara tidak langsung. Secara tidak pekaan kita. Kadang kita tidak pekaan dengan, ya mungkin bosan dengan ibadah. Mungkin bosan dengan doa terus. Tapi, kalau misalnya kita setia terus dalam berdoa, ada buah yang kita hasilkan gitu. Ada sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Itu poin yang kedua, yaitu tetaplah berdoa. Yang ketiga, yang terakhir, kayaknya ini yang paling ditunggu-tunggu nih, yang terakhir ini. Ya, yang terakhir adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, teman-teman ini udah mengucap syukur belum hari ini? Udah mengucap syukur belum, Ian? Ian udah mengucap syukur belum hari ini? Belum, Kak. Belum, puji Tuhan. Karena belum, berarti firman ini mengingatkan Ian untuk bersyukur. Nah, mengucap syukur dalam segala artinya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sukacita maupun duka, kita tetap bersyukur. Keseringan setiap orang, saya percaya teman-teman tidak mengalami tidak melakukan hal seperti itu. Terkadang orang-orang di luar sana itu
mengucap syukur ketika dia merasa mendapatkan sesuatu. Kayak mungkin dapat hadiah. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini loh hadiah yang saya pengen dari dulu. Terima kasih Tuhan. Di situ dia mengucap syukur. Tapi ketika dia punya masalah, punya problem, dia lupa mengucap syukur sama Tuhan. Dia malah mengeluh sama Tuhan. Itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Tapi di sini Tuhan berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti dalam segala apapun yang kita alami, baik ketika kita mengalami kesedihan, mungkin kita punya masalah, mungkin dengan orang tua kita ada konflik sedikit, itu sulit untuk kita mengucap syukur. Jangan teman-teman, saya juga nih yang nyampain kebenaran firman pun mesti juga harus belajar. Saya juga tertegur dengan firman Tuhan ini. Sulit juga untuk kita mengucap syukur ketika keadaan kita sedang dalam masalah, dalam hal-hal yang rasanya kita nggak kuat. Tapi ingat bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak mungkin Tuhan kasih ke kita ketika, maksudnya kalau misalnya kita mengalami pencobaan itu nggak mungkin Tuhan kasih sama kita kalau misalnya kita nggak mampu. Tuhan kasih berarti itu artinya kita mampu untuk melewati hal itu. Jadi teman-teman, dalam segala hal pun kita harus mengucap syukur. Apalagi terkadang yang anak muda alami ini saat-saat ini, ya, jangan anak muda, saya juga anak muda ya, yang kita alami itu saat-saat ini yang saya lihat ya, yang saya lihat akhir-akhir ini insecure dengan apa yang insecure dengan tubuh mungkin fisik yang mungkin membuat dia nggak bersyukur. Banyak hal yang membuat kita tuh nggak bersyukur tanpa kita sadari. Kita punya handphone yang canggih. Secara tidak langsung, sudah nggak kita bersyukur? Adakah kita bersyukur? Itu teman-teman jawab sendiri. Nggak usah jauh-jauh. Pagi, siang, sore, sampai malam hari ini. Sudah nggak kita bersyukur sama Tuhan? Nggak usah ribet-ribet. Tuhan tuh orangnya gimana ya? Kalau teman-teman pasti mengenal Tuhan ya, nggak cuma saya. Nah mungkin kalau misalnya cuma saya mengenal Tuhan, saya menyampaikan ini teman-teman nggak ngerti. Jadi maksud saya gini, yang Tuhan pengen tuh kita mengucap syukur dalam hal sepele aja. Kayak misalnya saya kasih contoh, kita bersyukur sama Tuhan cara seperti ini. Tuhan terima kasih kalau pagi, siang, sore, malam, bahkan saat ini Tuhan masih memelihara kehidupan saya, bahkan Tuhan masih pegang kendali hidup saya. Saya percaya Tuhan itu semua karena kemurahan-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu. Simpel kan untuk kita mengucap syukur. Di situ ngerasa kayak Tuhan tuh bangga. Ingat Tuhan kita itu Bapa. Tuhan Yesus itu bisa dipanggil Bapa. Jadi kita anggap Tuhan Yesus itu Bapa. Kita panggil dia Bapa. Jadi kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, bilang, Bapa terima kasih untuk hari ini. Artinya kita punya Bapa tuh nggak cuma di bumi, tapi kita punya Bapa yang ada di surga. Jadi teman-teman, kalau kita mau hidup semaunya Tuhan, mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, 3 hal yang saya bagikan. Ada bahwa kita harus bisa bersukacita, tetap berdoa, bahkan mengucap syukur. Memang singkat, padat, dan jelas, bahkan simple ketika kita mengatakannya, tapi bagi kita memang sulit untuk melakukannya. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, gak ada yang sulit. Pasti Tuhan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk terus bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah sangat berarti buat kita semua, karena ini adalah kekuatan buat kehidupan kita untuk menjalani hari-hari kita. Semua yang kita alami, semua yang kita rasakan itu semua ada dalam firman. Jadi teman-teman tetap mengandalkan Tuhan. Saya cuma ingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tetap mengandalkan Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena yang kita punya, yang bisa mengerti hati kita, yang bisa mengerti kehidupan kita, apa yang kita alami ya cuma Tuhan.
Walaupun teman-teman punya orang tua adalah wakilnya Tuhan, bukan Tuhan. Jadi orang tua itu masih manusia. Nah, kalau Tuhan, ya Tuhan sendiri yang bekerja atas kehidupan kita. Jadi yang benar-benar yang menjadi utama dan paling utama ya adalah Tuhan. Jadi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Ingat tema saya bahwa adalah kita harus hidup semaunya Tuhan. Jangan hidup semaunya kita. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apakah teman-teman